Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadha asyhri Rajabil Asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min azabi jahannam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mu'azzam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil imamil muqaddam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa man tabi'a manhajahumul aqwam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat dan para jamaah Majelis Ta'lim Riyadhul Muhibbin, Majelis Dalail Khairat pagi Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di akhir dari bulan Rajab, Jumat terakhir dari bulan Rajab. Dan kita kada tahu apakah tahun depan kita masih diberi Allah nikmat umur sehingga kita bisa bertemuan kembali dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab. Kita belum tahu, cuma kita hanya bisa berharap mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa kembali bertemu dengan bulan yang dimuliakan Allah ini, yaitu bulan Rajab. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rajab adalah bulan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebahagian daripada inti peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah pertama untuk mengenalkan kebesaran, kemuliaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada alam semesta. Agar alam semesta tahu betapa Rasulullah itu dicinta oleh Allah. Betapa Rasulullah itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Betapa Rasulullah itu begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, niscaya tidaklah aku jadikan alam semesta. Alam semesta ini ada untuk mengenal kebesaran, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau dimi'rajkan, beliau melihat satu malaikat yang mempunyai tangan 1000 dan mempunyai setiap dari tangan 1000 itu jari jemari yang berjumlah 1000. Artinya waktu Mi'raj itu Nabi melihat malaikat yang dicipta oleh Allah dengan bentuk tangan 1000 dan setiap satu tangan itu jari jemarinya berjumlah 1000. Artinya kalau dihitung jari-jari malaikat itu berjumlah 1 juta. Kalau kita punya 2 tangan dan 1 tangan ini punya 5 jari, maka kita manusia mempunyai 10 jari. Malaikat ini punya 1000 tangan dan dari 1 tangan itu punya 1000 jari. Maka jumlah jari malaikat itu 1 juta. Ketika bertemu Rasulullah, malaikat dengan baginda Nabi
bercakap-cakap, artinya bapak pandiran deh. Ujar Nabi, wahai malaikat, dengan jari engkau yang 1.000.000 itu, apa kemampuan engkau? Ujar malaikat, wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, dengan jari ulun yang berjumlah 1.000.000 ini, ulun bisa menghitung jumlah tetesan air hujan yang turun ke alam dunia. Berapa tetesan air hujan yang turun di darat, berapa tetesan hujan yang turun di laut, berapa tetesan hujan yang turun di kota, berapa tetesan hujan yang turun di desa, berapa tetesan hujan yang turun di gunung, berapa tetesan hujan yang turun di hutan. Malaikat ini tahu, bisa menghitungnya dengan rinci. Dia punya jari 1.000.000, maka dengan kecepatan jarinya yang 1.000.000 itu dia bisa menghitung tetesan air hujan yang turun ke dunia ini. Namun malaikat itu berkata, wahai Rasulullah, dengan jari yang 1.000.000 ini ulun kada kawa menghitung berapa tetesan rahmat Allah yang diturunkan ke satu tempat, apalagi di banyak tempat. Ulun kada bisa menghitung berapa tetesan rahmat Allah yang turun di satu tempat, yang di situ dibacakan salawat kepada engkau dengan berjamaah, walaupun 1 kali. Apabila ada di satu tempat, di situ dibacakan salawat kepada Nabi dengan berjamaah walaupun 1 kali, maka akan turun hujan rahmat dari Allah, yang mana dari begitu banyaknya hujan rahmat itu, malaikat yang sanggup menghitung tetesan-tetesan air hujan ke dunia ini, tetesan-tetesan air hujan yang turun ke dunia ini, dia kada sanggup menghitung berapa jumlah tetesan rahmat yang diturunkan Allah ke tempat yang di situ dibacakan salawat kepada Nabi, walau hanya 1 kali, namun dikerjakan dengan berjamaah, berkelompok bersama orang banyak. Maka kita alhamdulillah di pagi hari ini, di pagi hari yang mulia, hari Jumat, di tempat yang mulia, masjid daripada masjidnya Allah, di bulan yang mulia, bulan Rajab, 1 daripada 4 bulan haram, kita dikumpulkan Allah untuk bersalawat, memuji makhluk yang paling dicinta oleh Allah, yang paling disayang oleh Allah, yang paling dibesarkan oleh Allah, yaitu junjungan kita Rasulullah. Maka kita berharap dengan kemuliaan hari, kemuliaan bulan, kemuliaan tempat, kemuliaan orang yang kita puji, mudahan Allah yang maha mulia, mudahan Allah yang maha mengasihi dan maha penyayang menjadikan kita sebagai hamba yang mulia, menjadikan kita hamba yang dicinta. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini satu daripada inti daripada peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi. Kemudian lagi di antara intisari daripada peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah, sebagaimana dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Maha suci Tuhan yang telah mengisrakan kekasihnya, hambanya, yaitu Nabi Muhammad, di malam yang sedikit dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Apa tujuan daripada Isra Mi'raj itu?
sebahagiannya adalah linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada dia sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Artinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu salah satu intinya adalah untuk menambah ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka intisari daripada Isra Mi'raj itu adalah ilmu. Ilmu. Inti daripada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah menunjukkan betapa mulianya kedudukan ilmu. Rasulullah yang sudah mulia, Rasulullah yang sudah tinggi ilmunya, tetap Allah memperlakukan kepada beliau rihlah ilmiah, perjalanan yang penuh dengan ilmu, agar ilmu beliau bertambah, dan bertambah. Dan puncak daripada ilmunya Rasulullah adalah beliau melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua mata kepala beliau. Kalau kita hamba biasa, puncak ilmu kita makrifat dengan Allah, melihat Allah dengan mata hati kita. Kalau Rasulullah melihat Allah dengan dua mata kepala beliau, bi'ainai ra'sih, dengan dua mata kepala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena begitu mulianya ilmu, maka dikatakan oleh para ulama, orang yang menuntut ilmu, orang yang mau hadir ke majelis ilmu, dia akan mendapatkan 10 karamat. Jadi orang yang hakun tula ke majelis ilmu, orang yang mau hadir ke majelis ilmu, dia akan dapat 10 karamat. Yang pertama, husulu karamatil hidayah wa taufiq. Orang yang hadir ke majelis ilmu itu akan dapat karamat, kemuliaan berupa hidayah dan taufik dari Allah. Asa terus saja menuntut ilmu, dia akan dapat hidayah, dia akan dapat taufik. Dan itu satu karamat yang Allah berikan kepada penuntut ilmu. Tapi asal terus menuntut ilmu, kita ni asal kada panahajud, tapi bila kita ni terus menuntut ilmu, sekali guru menyampaikan masih kada tadas, masih kada mampan, masih kada masuk masalah tahajud nito, terus saja menuntut ilmu, kayaknya ada tuh Allah kayaknya memberikan taufik, hidayah, timbul kuat keinginan hendak melakukan tahajud. Kita asal orang nampak malar, begitu hadir ke majelis ilmu, kita asal orang nampak malar, sayang di harta, cinta lawan dunia, katuju menyasah dunia, ada tahu siang malam, ada tahu waktu, dunia aja di kapung, dunia aja disasah. Begitu mau hadir ke majelis ilmu, terus saja hadir, karena ada dapat hidayah Tuhan tuh. Jadi dapat hidayah Tuhan, asakulir lagi menyasah dunia, asakulir lagi mengapungi dunia, asakulir lagi terlalu mahimati dunia, dapat hidayah sudahnya. Nah asal pemalar diberi Allah taufik hidayah, kada asaan wah ini menyumbang untuk pesantren, kada asaan wah ini menyumbang untuk majelis ilmu. Inilah karamat menuntut ilmu. Jadi karamat yang pertama, karamatul hidayah wa taufiq. Orang itu akan dapat karamat berupa hidayah dan taufik dari Allah. Yang kedua, husul karamatil inayah. Orang yang menuntut ilmu, orang yang suka hadir ke majelis ilmu akan dapat karamat berupa inayah, perhatian Tuhan. Perhatian Tuhan. Allah akan memperhatikannya, memperhatikan rumah tangganya, memperhatikan kehidupannya,
memperhatikan keluarganya. Ini orang yang menuntut ilmu, kada cagaran sengsara hidupnya, kada cagaran sakit hidupnya, asal inya bujur-bujur menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu agama tu di mana aja begana, kada cagaran sakit, kada cagaran sengsara, karena dapat perhatian dari Allah. Orang yang diperhatikan oleh Allah kada cagaran sakit, karena Allah itu pemilik segala-galanya. Di mana aja kita berada itu bumi Allah. Di mana aja kita bertempat itu milik Allah. Dan Allah akan perhatian kepada orang yang penuntut ilmu. Kada usah pusang hidup nih, kada usah sakit, kada usah sedih. Nang mau sakit ini hidup, nang mau sakitnya kada mau menuntut ilmu. Coba aja menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, duduk ke majelis ilmu. Perhatian dari Allah orang itu. Perhatian dari Allah dapatnya. Bila dapat perhatian, maulah sakit. Kita diperhatikan oleh pejabat. Orang itu orang dekat lawan bupati. Maulah sakit. Orang itu orang parak lawan gubernur. Maulah sakit. Kecuali bupatinya, gubernurnya pemalar, kadang janji lagi. Amun Allah Ta'ala maulah ingkar janji. Allah Ta'ala maulah menyalahi janji. Kada mau. Yang ketiga, husul kafaratiz dzunub. Hasil kemuliaan berupa terhapusnya dosa dengan semata-mata hadir ke majelis ilmu. Tampainya beristighfar, tampainya minta ampun. Bila orang tu mau menuntut ilmu, dosa-dosanya Allah akan hapuskan. Nah, ini satu karamat, satu kemuliaan. Rasulullah mengatakan, man talabal ilma kana kaffaratan lima madha. Siapa menuntut ilmu itu adalah kafarat bagi dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah mengatakan. Yang kelima, karamat bagi penuntut ilmu itu adalah husulu itqin nar. Hasil bagi dia karamat kemuliaan berupa bebas dari api neraka. Rasulullah mengatakan, man arada ayyanzura ila utaqa illahi minan nar, falyanzur ila talibil ilmi. Siapa hendak melihat orang yang bebas dari api neraka, siapa hendak melihat orang-orang yang Allah merdekakan dari api neraka, falyanzur ila talibil ilmi, lihatlah kepada penuntut ilmu. Maka apabila kita dipilih oleh Allah menjadi bagian daripada kelompok orang-orang yang mau menuntut ilmu, maka bersyukurlah. Itu tanda Allah ingin membebaskan kita daripada api nerakanya Allah. Karena semua ini sudah ditakdirkan Allah. Kita cuma menjalani apa yang telah diputuskan oleh Allah. Kita cuma menjalani apa yang telah diguriskan oleh Allah. Apa yang sudah kita jalani dan yang akan kita jalani itu semua takdir daripada Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan tiap sesuatu dengan takdir. Semuaan ada takdirnya. Semuaan ada ketentuannya. Semuaan telah ada ketetapannya. Apakah kita termasuk ahli surga? Sudah Allah tetapkan. Atau bukan ahli surga? Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ahli surga sudah ada ketentuannya. Ahli neraka sudah ada ketetapannya. Dan semuaan itu ujar Rasulullah. Semuaan itu ada tanda-tandanya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Orang-orang yang dicipta untuk surga, Allah mudahkan untuk memperbuat
perbuatan yang membawa dia ke surga. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Maka apabila kita ringan hati, hendak hadir ke majelis ilmu, hendak hadir ke majelis salawat, hendak hadir ke majelis zikir, syukurin itu, syukuri. Karena itu ada tanda di masa azali Allah sudah memilih kita. Allah sudah menetapkan kita termasuk ahli surganya Allah. Orang yang dahulu-dahulu kada tahu di waktu, kada tahu di akhirat, kada tahu di Allah, sudah berumur, tahu di Allah, lalu tak buka hati hendak menuntut ilmu, beribadat, takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, syukur benar orang tu. Berarti orang disayangi Allah Ta'ala, bujur itu. Dia diberi kesempatan menikmati dunia, mulai anum nah, sibuk lawan dunia. Tapi ngaran Allah Ta'ala sayang, begitu sudah berumur, ditarik Tuhan orang tadi, ditarik Tuhan, sehingga dia kembali ke jalan yang diridai Tuhan. Kemudian lagi yang kelima, husulu karamati kafalati rizki, hasil kemuliaan, dijamin rajaki orang penuntut ilmu tu. Talibul ilmi takaffalallah birizqih. Penuntut ilmu itu Allah jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya. Di Pamangki itu para guru-gurunya mulai awal berdiri lebih setengah abad Pamangki itu sudah. Itu para guru-gurunya tuh kada danang digajinya. Kada danang digaji oleh pengasuhnya. Tapi nengaran jaminan Allah, ujar Rasulullah, penuntut ilmu dijamin rezeki. Mereka hari-hari berkecimpung dengan ilmu. Mereka hari-hari itu dengan ilmu, mengajar belajar. Naik hajian buat memangkih itu. Guru-gurunya sudah berumahan, sudah besi rumah sudah. Lewat mana Allah Ta'ala hendak memberi rezeki? Pada begaji, ayo mengajar 2-3 kali sehari. Mendengar buat pegawai negeri, tulak ke kantor, nang jam 7, jam 8, hajar masuk, jam belum zuhur bulik atau apa, ada nang sekadar absen daftar hadir aja hilang kemana kau raja jujur. Datang masuk ke kantor, nah daftar hadir hilang mulanya mana-mana kah? Ujar aja bang, dia enggak ditahu juga sebujurannya. Karena saban bulan kena dapat gaji, yang nang kada beberkah tuh. Kada beberkah. 2-3 juta, belum itu tunjangan dari Pemda, tunjangan dari mana-mana. Tapi kada berkah, kada mayu ha, dimulta hutangnya ha. Kemudian lagi yang keenam, sawabu ihya'i sunnah, pahala menghidupkan sunnah Rasulullah. Makanya Nabi, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku, lawan aku di surga. Lawan aku di surga. Itu karamat orang menuntut ilmu tuh. Karena ujar Nabi, bu'istu mu'allima. Aku ini dibangkit, diutus sebagai guru, sebagai pengajar. Jadi amun kita hadirkan majelis ilmu, kita pandang guru kita merupakan naib pengganti Rasulullah. Karena sidin dari guru sidin dari guru sidin, terus sampai kepada Rasulullah. Jadi hakikatnya guru itu adalah Rasulullah. Dia hakikatnya bukan mengatakan si guru itu Rasulullah, ada. Dan itu nang dikatakan innamal ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang mu'tabar, ilmu nang kawa dipertanggungjawabkan karena di akhirat, nang sanad ilmunya tersambung sampai kepada Rasulullah. Bila pian mengaji guru siapa kata aku ni, bila wani pian murid siapa
Sini murid siapa? Cari adalah sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah. Kemudian lagi husulu thawabil jihad fi sabilillah, hasil pahala berjihad di jalan Allah. Mulai kita turun dari rumah sampai ke majelis, boleh ke rumah pulang, itu sama nilainya dan orang yang berperang di jalan Allah. Bila mati, mati syahid, mati diampuni dosa. Kemudian lagi husulu barakatis salihin, hasil keberkahan berkumpul dengan orang-orang saleh. Jadi kita ni hendak berkumpul orang-orang saleh kadang alih kada tulak ke majelis ilmu, tulak sembahyang berjamaah. Maka di antara orang-orang saleh itu ada yang sekali pandangan, bila dia memandang kita kada akan celaka selama-lamanya. Siapa orangnya? Wallahu a'lam. Kemudian lagi husulu ridhal malaikah, hasil ridha malaikat, hasil kecintaan malaikat. Orang yang menuntut ilmu tuh mulai rumah sampai ke majelis itu berjalan, apakah di jalan? Gak ada sebenarnya. Itu berjalan di halar malaikat, berjalan di sayap malaikat. Cakap pejabat nang itu tuh karpet merah. Ada kalau pejabat datang, pejabat negara, menteri, presiden siapa datang, nah diurakakan mulai motor sampai ke istana nih, nah kada berjejak di tanah, kada di karpet merah. Itu masih harat penuntut ilmu. Penuntut ilmu berjalan di halar malaikat. Jadi ada orang yang kada percaya, begitu turun pada rumah, nyana mololot, nyadet anda ke majelis, tapi nya kada percaya hadis itu, nah berhimat berjejak, ditakuni kawan apa kami bejen kayak itu, aku hendak berhimat menjejak halar malaikat, nyaman patah halar malaikat, ada lawas kecelakaan patah betis orang itu. Kemudian lagi yang tertinggi adalah husulu ridhallahi azza wa jalla, hasil kemuliaan ridha Allah lawan orang tadi. Waridwanullahi huwa akbar, waridwanullahi akbar, waridwanullahi akbar. Ridha Allah itulah yang terbesar, ridha Allah itulah yang teragung daripada semuaan karamat yang disebutkan tadi. Kalau Allah ridha lawan kita, maka kita akan selamat dunia dan akhirah. Bila Allah ridha lawan kita, maka kita akan beruntung dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan dalam menuntut ilmu sampai roh kita terpisah daripada badan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada hari ini sebagian ulama menganjurkan kita dalam kitab Kanzun Najah Wassurur, juga terdapat dalam kitab Senjata Mukmin karangan Guru Husin Kadri, dan alhamdulillah ulun dapat ijazah Senjata Mukmin itu daripada pertama daripada Tuan Guru Haji Muhammad Rashad. Beliau merupakan dang sanak daripada Guru Husin Kadri, cuma lain mama. Guru Husin Kadri itu besi bini 4. Nah, dari bini pertama, dari bini yang satu itu lahir ulama besar, itu Guru Husin Kadri. Nah, dari bini berikutnya lahir ulama juga anak sidin toh, yaitu Tuan Guru Haji Badaruddin dan Tuan Guru Haji Muhammad Rashad. Alhamdulillah ulun sempat mengaji kepada Tuan Guru Haji Muhammad Rashad, dan beliau mengijazahkan kepada kami Senjata Mukmin yang merupakan karangan daripada Dang Sanak Sidin, yaitu Tuan Guru Haji Husin Kadri. Dan di Senjata Mukmin itu ada disebutkan fadilat membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah ketika khatib duduk di atas mimbar. Ketika khatib duduk di atas mimbar, kita baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Fadilatnya apa? Duit kada cagaran putus
setahunan sampai Rajab tahun akan datang. Jadi di Bungin ini khatib siapa gilirannya karena begitu duduk baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Dia tuh ingin baca ketika duduk salah-salah antara dua khutbah itu nah. Ahmadur biar mahulwakan itu baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali, jangan kurang, jangan lebih. Kalau hendak berhimat 100 kali dibaca. Sekira terbanyak duitnya aja. Jadi 35 kali aja, jangan kurang, jangan lebih. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Nah, sebagaimana ulun dapat ijazah dari guru ulun ijazahkan non sampian juga amalan Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah secara khusus, dan kitab Senjata Mukmin ulun ijazahkan juga non sampian. Apa-apa yang ada di kitab Senjata Mukmin itu amalkan aja pian, amal baik gitu. Nah, ulun dapat ijazah itu pertama dari guru Rasyad, dang sanak daripada Guru Sin Kadri, ading daripada Guru Sin Kadri. Nang kedua ulun dapat ijazah waktu ulun beilang ke Bangil di anak Sidin, anak Guru Sin Kadri, yaitu Kiai Haji Hasan Rusdi. Hanya meninggal Sidin sebulanan aja orang lebih. Tuan Guru Haji Hasan Rusdi itu merupakan anak daripada Guru Bangil, Guru Husin Kadri. Jadi Guru Husin Kadri berisi anak yaitu Guru Husin Kadri. Guru Hasan Rusdi. Ada Guru Rasyad, Guru Badarudin tadi itu ading daripada Guru Husin Kadri. Sama-sama pada anak daripada Tuan Guru Ahmad Zaini. Tuan Guru Ahmad Zaini itu berisi bini 4. Salah satunya ada bini yang melahirkan Guru Husin Kadri. Kemudian lagi ada bini yang ke berapa itu menurunkan Guru Badarudin dan Guru Muhammad Rasyad. Nah, kemudian di antara bini Guru Husin Kadri juga, Guru Husin Kadri ini berisi bini juga 4 juga deh, sama nang Kuitan. Nah, jadi ada di antara anak Sidin itu ngarannya Tuan Guru Haji Hasan Rusdi. Nah, ulun sempat bertamu lawan Guru Hasan Rusdi di Bangil waktu ulun ziarah ke sana, dan alhamdulillah ulun minta ijazah kitab Senjata Mukmin juga dan sini dijazahkan juga. Jadi hari ini di bulan Rajab terakhir daripada hari Jumat ini ulun ijazahkan dan sampian kitab Senjata Mukmin sebagaimana ulun dapat ijazah daripada Tuan Guru Haji Muhammad Rasyad dan Tuan Guru Haji Hasan Rusdi. Beliau berdua daripada pengarang langsung, yaitu Tuan Guru Haji Husin Kadri. Nah, Al-Fatihah.